tahun bukan waktu yang singkat untuk Bangka Barat. Haji Sukirman sebagai Bupati Bangka Barat didampingi Bapak Bong Mingming sebagai wakil sudah ada di ujung pemerintahan. Kepemimpinan mereka tentu memberikan makna, memberikan banyak sekali kemajuan untuk Bangka Barat. Tapi tentu juga punya kekurangan. Hari ini saya akan mengupasnya lebih detail, lebih dalam bersama wakil Bupati Bangka Barat, Pak Bong Mingming. Walaupun kami juga sudah mengundang Bapak Bupati, Pak Sukirman, tapi beliau berhalangan hadir karena kondisi kesehatan yang sedang tidak baik-baik saja. Ikuti terus Dialog Orang Tengah bersama saya, Bang Edi. Bangka Barat itu kabupaten yang paling seksi di atas semua kabupaten kota sebenarnya. Dan salah satu kabupaten yang punya potensi untuk maju ke depannya. Dengan letak geografis, alamnya dan sebagainya, apa yang nggak ada di Bangka Barat? Kita punya pelabuhan yang letaknya sangat strategis. Kita punya wisatanya lengkap lagi. Satu-satunya paling lengkap di Bangka Belitung. Mulai dari wisata alam, kita punya laut, punya gunung, punya bukit, wisata sejarah kita punya, orang lain mungkin tak punya. Heritage kita masuk 50 kota pusaka di Indonesia, termasuk salah satunya di Mentok. Dan alhamdulillah hari ini dari perjuangan kita beberapa tahun ini, tahun 2025 ini kita dapat 20 lebih M dari KSPN untuk membangun tiga taman Helmina, lokomotif dengan lapangan gelora itu. Insya Allah seperti itu. Terus bicara wisata religi, ya salah satu Kung Fu Miao dengan Masjid Jami kan. Betul. Terus belum lagi kegiatan-kegiatan keagamaan yang lainnya, ziarah Kota Seribu dan sebagainya. Terus wisata budaya, Bangka Barat paling banyak event-event budayanya. Hampir kalau di runut satu tahun, hampir setiap bulan ada event budaya di Kabupaten Bangka Barat. Dan bahkan ada beberapa titik yang ada beberapa yang event budaya besar, 7 likur, perang ketupat, sedekah kundi dan sebagainya. Apalagi nggak ada di Bangka Barat itu, bicara pariwisata lengkap. Terus kemudian bicara hal yang potensi alam yang lainnya, Bangka Barat juga lengkap. Orang ada timur, kita ada timur. Tanah Jarak juga Bangka Barat banyak. Potensi untuk perkebunan juga banyak, perikanan juga bagus. Makanya Bangka Barat salah satu kabupaten yang sebenarnya sangat seksi. Kalau prediksi saya, salah satu kabupaten kota yang punya potensi untuk maju ke depan itu Bangka Barat, dengan segala potensi yang ada. Jadi hampir 4 tahun ya, masuk 4 tahun lah mungkin ya, kami memimpin Bangka Barat. Dengan pas masuk 2 tahun kita harus menghadapi COVID, kemudian setelah itu Porprov harus menyelesaikan sport hall dan stadion, anggaran banyak tergerus di sana. Terus kemudian juga masuk lagi pemilu dan pemilu kada. Ya, apapun itu bagian tantangan dalam sebagai kepala daerah, dengan keterbatasan anggaran yang hari ini waktu kita masuk juga sudah defisit sekitar hampir 100, di atas 150 miliar waktu kita masuk pertama, dan kita beresin. Kalau ditanya apa sih yang udah kita lakukan di Bangka Barat, kalau saya mungkin saya bercerita dari pelayanannya untuk masyarakat. Yang fenomenal di Bangka Barat itu ya pelayanan kesehatan. Yang paling ya? Iya. Dari 4 tahun perjalanan yang paling. Salah satunya itu. Jadi kita pertama kali yang di 1 hari kerja Pak Haji Sukirman itu kan kita memberikan pelayanan berobat gratis cukup bawa KTP Bangka Barat, dan itu pertama kali di Indonesia, dan masih sampai akhir tahun ini anggarannya masih tersedia. Terus yang kemudian kita meningkatkan pelayanan rumah sakit yang dulu antri obat harus berjam-jam, sekarang 5-10 menit sudah selesai. Ada yang bilang obat-obatan nggak lengkap, betul, karena terkendala beberapa hal. Tapi kemarin itu sebenarnya kita sudah punya rencana. Saya ada
kami Pak Haji perintahkan untuk kita udah bangun komunikasi dengan beberapa perusahaan obat yang kemudian akan berkolaborasi dengan RSUD, Puskesmas sehingga dia nyebar di setiap di RSUD maupun di setiap apotek-apotek yang ada di Puskesmas, sehingga itu salah satu cara untuk menghadapi kelangkaan obat tersebut, sehingga untuk memastikan obat-obat semuanya tersedia. Berikutnya kalau bicara kesehatan, kemudian memang dalam 4 tahun terakhir ini kan Bangka Barat kita nomor 3 SPM ya, standar pelayanan minimum. Apa sih SPM ya? Standar pelayanan minimum itu ada bicara pendidikan, ada kesehatan di sana, semua di sana. 3 di level nasional SPM Award. Sepanjang sejarah Bangka Barat baru sekarang kita menyelesaikan persoalan BPK yang persoalan aset yang 2T kita beresin pelan-pelan, masih tersisa sedikit hari ini. Dan capaian WTP insya Allah mudah-mudahan tahun ini juga tetap WTP dan 4 tahun berturut-turut WTP, dan kalau tahun ini tetap WTP 9 kali berturut-turut Bangka Barat itu WTP dari zaman Pak Farhan. Jadi kemudian bicara pendapatan, peningkatan pendapatan PAD Bangka Barat itu di atas 20 miliar setelah kita masuk. Pendapatan itu salah satunya, contoh kecil dari parkir aja ya. Waktu pertama kali kami masuk ke Bangka Barat, pendapatan parkir Bangka Barat itu cuma 250 juta. 250 miliar per tahun. 250 miliar? 250 juta ya, 250 betul. juta. Kaget saya, 250 miliar. Kemana dia? 250 juta per tahun. Setelah itu coba kita kotak-katik dengan kawan-kawan perhubungan. Waktu itu kebetulan saya komunikasi dengan Pak Yus, Pak Hensen, kepala dinas dengan kabitnya. Kita kotak-katik, kita coba robah satu pasar Mentok. Pendapatan waktu itu sempat tembus 2M. Hanya satu titik. Ya. Dan sekarang di atas 1 miliar lebih lah ya, karena mungkin kondisi pasar mulai sepi dan sebagainya. Tapi kalau secara keseluruhannya ya tetap 2M dia, insya Allah. Per tahun? Ya. Terus dari hal yang lainnya kayak menumbing aja. Menumbing itu sebelum kita masuk prestasi tertinggi 150 juta. Nah, setelah kita masuk bisa di atas 850 juta. Apa yang kita rubah? Sebenarnya kita merubah menumbing itu sedikit sih. Kita memberikan satu wahana baru yang insya Allah tidak membebani dana APBD kan. Kita membuat satu tempat itu Istana Kebangsaan, Cahaya Kebangsaan namanya, mengedukasikan anak-anak kita, masyarakat kita mengenal tentang sejarah Bangka Barat, sejarah menumbing itu sendiri, sejarah Bung Karno dan Hatta dan founding father yang pernah datang ke Bangka Barat dengan cara yang berbeda. Dan animo masyarakat sangat tinggi pada waktu itu. Dan hari ini kita juga karena merubah menumbing kan nggak sembarangan, dia tahura, terus kemudian juga heritage kan. Jadi kita melibatkan BPCP Jambi dan peran BPCP Jambi itu sangat besar. Kita merubah 3 gedung hari ini. Dan insya Allah rencana kemana itu kita sudah bikin master plan besarnya tentang menumbing. Kita selesaikan tapak tahuranya. Udah yang kemarin belum apa-apa, sekarang udah selesai progresnya yang kita kerjasamakan dengan UGM. Terus bicara tentang kita pun juga hari ini kan dengan intinya kan bagaimana membangun tapi tidak terlalu membebani dana APBD ini. Kita fokus di Batu Rakit dengan dana APBN, kita berjuang di pusat, kita dapat tuh bangun Batu Rakit hari ini kelihatan jauh lebih baik gitu. Terus jadi salah satu tempat buffer zone untuk arus mudik. Yang dulu arus mudik orang harus antrian mengular panjang nggak jelas gitu ya, kemana-mana. Sekarang sudah ada tempatnya. Betul. Saya sedih ngelihat waktu masih anggota DPRD provinsi dulu melihat antrian panjang,
yang saya pikirkan bagaimana nasib ibu-ibu yang mau menyusui, terus bagaimana ibu-ibu maupun wanita lah ya yang mau buang air kecil, buang air besar, beraktivitas sementara antrian panjang seperti itu. Maka waktu kita masuk, kita siapkan buffer zone, kita siapkan tempat singgahnya, WC-nya kita siapkan sehingga semuanya bisa terlayani di situ. Antrian tidak panjang, dan bahkan kita siapkan dapur umum supaya yang waktu itu antri bahkan ada sopir truk yang datang gemeteran karena 2 hari udah nggak makan, habis langsung karena antrian di Terlalu pelabuhan. panjang, terlalu lama ya. Iya, dia antrinya masih di buffer zone, cuma karena belum bisa berangkat, akhirnya seperti itu. Nah, maka dengan dapur umum mereka terbantu. Intinya bagaimana mempermudah arus mudik dan mempermudah masyarakat untuk mudik, walaupun itu bukan masyarakat Bangka Barat, ada masyarakat Bangka Tengah, Bangka Selatan, bahkan dari Belitung waktu itu. Kebetulan saya jam 3 kadang-kadang baru pulang kan. Terus kita bicara tentang apalagi yang sudah dilakukan. Saya sih mengatakan yang saya merubah satu pasar, salah satunya pasar di Pari 3 Jubus itu ya. Itu pasar, ada 2 pasar, pasar baru dengan pasar lama. Tapi pasar barunya tidak pernah dipakai. Akhirnya coba kita robah dengan dana yang keterbatasan dana. Kita robah, kita perbaiki, dan alhamdulillah orang yang dari pasar lama dengan sendirinya dia pindah ke pasar baru. Sekarang pasar itu jadi 24 jam. Dari pendapatan parkirnya dulu satu kecamatan bisa difungsikan sekarang dengan maksimal. Alhamdulillah maksimal bisa 24 jam. Dulunya pendapatan parkir di situ 4 juta satu kecamatan, sekarang 43 juta sebulannya. Terus kemudian kita berjuang, rumah sakit nih kan, bicara balik lagi rumah sakit. Waktu itu ada beberapa pilihan dari kementerian. Ini rumah sakit fokusnya apa? Saya pikir yang paling bahaya itu kan harus, dan penanganan harus cepat, termasuk stroke dan sebagainya kan, ada golden time-nya itu kan. Saya pikir ya sudah, kita jadikan RSUD Bangka Barat ini jadi rumah sakit rujukan jantung. Makanya kita tahun ini dapat di atas 20 miliar untuk rumah sakit itu dari pusat. Bahkan mesin CT scan, jadi masyarakat Bangka Barat ke depan untuk CT scan dan sebagainya nggak perlu keluar lagi, ada di Bangka nggak perlu Barat. lagi ke Pangkal Pinang dan keluar ya, cukup di Bangka Barat ya. Untuk cuci darah dulu kan kita keterbatasan peralatan dan sebagainya, kita kerjasama kan dengan beberapa pihak. Sekarang kalau saya tidak salah di atas 20 gerai untuk cuci darah. Jadi untuk mempermudah masyarakat. Sekarang ada 20? Ya, kalau saya tidak salah seperti itu. Dengan pola kerjasama, intinya membangun tapi tidak terlalu membebani APBD lah ya. Terus puskesmas dan sebagainya, totalnya kalau saya tidak salah terakhir itu 100 miliar kita dapat untuk rehab, termasuk pembangunan rumah sakit pertama di Kelapa. Mudah-mudahan tahun ini diselesaikan. Mudah-mudahan tetap dilaksanakan ya. Kemudian ada penyelesaian sampah di awal kita masuk tuh titiknya banyak banget masyarakat buang sampah di sembarangan. Tapi perlahan-lahan kita edukasi, terus kita upayakan untuk ngambil ke rumah-rumah, berkurang sekitar 80%. Bahkan pas di HUT mentok kita undi tuh masyarakat yang punya distribusi sampah. Kita mulai dari kemarin, kita kasih door prize. Ada reward berarti ya? Artinya biar masyarakat semangat untuk menjaga kebersihan kan. Terus kemudian bicara LPPD. Kalau LPPD kan tentang rapot kabupaten kota. Kita masuk 10 besar kemarin di tahun 2024 kemarin di level nasional. Terus banyak hal yang lainnya mungkin yang sudah kita lakukan untuk Kabupaten Bangka Barat. Tapi apapun itu, pastinya saya dan Pak Jusukirman punya kelemahan, punya kekurangan di sana sini, tidak sempurna. Namun saya merasakan
tahun lebih ini semua sudah saya dedikasikan lah untuk masyarakat. Termasuk kita menyelesaikan masalah PDAM. PDAM kita alhamdulillah hari ini menjadi yang terbaik se-Indonesia, nomor 1 di kelasnya ya, tapi ya. Kalau PDAM itu kan ada kelas-kelasnya. Dan ya semua itu bisa tercapai dikarenakan pertama ya memang kinerja kawan-kawan PNS yang sangat luar biasa, kepala OPD, bagaimana mereka bisa berkolaborasi satu dengan lainnya. Dan alhamdulillah saya bangga dengan kawan-kawan PNS dan termasuk honorer-honorer Kabupaten Bangka Barat. Banyak dari mereka itu yang berjuang dalam sehari-hari ikut saya itu tanpa berharap apa, honor dan sebagainya nggak ada. Karena kita kerja di lapangan kan. Tapi luar biasa. Dari semua dinas termasuk kampanye kita nulis stunting dan sebagainya, itu luar biasa capaian-capaian yang dilakukan kawan-kawan PNS dan honorer Kabupaten Bangka Barat. Saya melalui media ini saya ingin memastikan 6 tahun saya menjadi anggota DPRD dan hampir 4 tahun lah saya menjadi wakil bupati. Saya memastikan bahwa PNS dan honorer Kabupaten Bangka Barat itu adalah PNS terbaik dan honorer terbaik se-Babel ini. Sebab Ya. Mereka adalah pejuang-pejuang yang luar biasa, yang tanpa henti. Makanya kemarin walaupun di kondisi defisit tidak ada sedikit pun untuk mengurangi mereka punya honor, TPP. TPP ya. Ya karena mereka itulah salah satu harapan mereka untuk kesejahteraan mereka kan. Bagaimana mereka bisa bekerja lebih serius kalau TPP-nya saja harus kita kurangi. Banyak hal yang bisa kita lakukan tanpa harus mengurangi TPP mereka, tapi insya Allah pembangunan tetap jalan. Tetap jalan. Iya. Bang, itu semua adalah apa yang sudah dilakukan Pak Haji Sukirman sebagai bupati dan Bang Bong Miming sebagai wakil bupati selama 4 tahun. Selama 4 tahun ini, kalau menurut Bang Bong Miming, apakah wajah Bangka Barat itu sudah sesuai dengan apa yang Abang dan Pak Sukir inginkan? Ya belum. Mimpi saya Bangka Barat itu besar, bukan seperti hari ini. Ini belum ada apa-apanya, walaupun kita sudah dapat di gedung industri. Kan udah banyak prestasi dan ya, perkembangan. Gedung industri batik limar di terminal, industri di Batu Rakit. Kita mengubah Bozam yang dulunya daerah banjir sekarang bisa menjadi daerah yang dikunjungi. Tapi bagi saya bukan capaiannya itu baru berapa persen tuh bisa? 10% dari mimpi saya tentang Baru Bangka Barat. 10% dari mimpi seorang Bong Miming untuk Bangka Barat. Bukan itu mimpi sesungguhnya. Itu hanya dasar-dasarnya aja. Karena Bangka Barat itu mimpinya, saya berpikir 5 tahun ke depan ini sebenarnya saya udah mulai memasang tapaknya lagi itu, tapak berikutnya. Bagaimana kita menyelesaikan persoalan pelabuhan itu kan RIPK-nya belum selesai kemarin. Kita beresin. Makanya tahun ini rencananya 5 tahun ke depan itu kita kemarin itu kan berencana merubah RT RW termasuk peruntukan kawasan industri dari Tanjung Kalian sampai ke Tanjung Ular. Kita proyeksikan 5.000 sampai 10.000 hektar untuk menunjang 2 pelabuhan ini biar satu koneksi, sehingga menjadi kedepannya mimpi kita bagaimana pelabuhan Tanjung Ular betul-betul menjadi pelabuhan internasional. Dan itu nggak mungkin, sangat mungkin. Yang mungkin saya tidak bahas ini seperti apa cara dan bagaimana langkah akan saya lakukan ke depannya itu. Tapi langkah-langkah itu sudah kita proyeksikan kemarin. Apalagi hari ini kepemimpinannya adalah Pak Prabowo. Kami kemarin kan didukung juga oleh Gerindra. Jauh lebih mudah akselerasinya ke pusat. Dan beberapa hal yang lainnya
potensi pariwisata yang sedang kita punya rencana besar tentang Menumbing, rencana besar tentang Batu Rakit sampai ke Batu Rakit sampai ke itu daerah Bozem itu bagaimana semua terkoneksi nanti. Besar mimpinya sebenarnya, dan itu belum ada apa-apanya. Bicara tentang pertanian, belum lagi bicara pertanian, tapi UMKM. Target dulu memang di awal saya bilang 1.000 lapangan pekerjaan. Orang-orang berpikir ada berdiri, walaupun kita dapat berdiri beberapa pabrik ya, pabrik sawit dan sebagainya itu, dan orang-orang berpikir pabrik 1.000 orang masuk ke situ, bukan seperti itu. Jadi kan dari dulu saya selalu bicara tentang bagaimana menyelesaikan masalah pengangguran. Dua hal, jadikan mereka entrepreneur ataupun jadikan mereka pekerja kan. Dan alhamdulillah investasi Bangka Barat itu 2 tahun terakhir kan tertinggi sebabel. Dan kita hitung-hitung yang lapangan pekerjaan yang terserap di situ di atas 5.000 sebenarnya. Cuma tidak kelihatan. Tapi kalau bicara sudah sesuai belum jauh masih belum ya. Belum. Bukan itu mimpi saya. Belum sampai. Tapi kalau kemudian saya tanya, Bang, kalau Abang bisa mendeskripsikan Bangka Barat yang diinginkan seorang Bung Miming itu sebenarnya seperti apa sih? Iya. Kan memang belum nih sekarang. Tapi kalau boleh mendeskripsikan mimpinya seorang Bung Miming itu apa untuk Bangka Barat? Sederhana gini. Di dalam teori ekonomi kita paham tentang multiplier effect. Begitu timah waktu itu lagi booming-boomingnya, banyak orang datang ke Bangka Belitung ya. Seliweran, hotel penuh dan sebagainya. Itu yang kita diskusikan. Coba lihat beberapa kota besar. Surabaya, Medan, Semarang, terus Jakarta dan sebagainya. Itu kota pelabuhan semua tuh. Termasuk Singapura. Apa yang dibangun di Lee Kuan Yew? Lee Kuan Yew itu membangun pelabuhan. Jadi gerbang ekonomi itu adalah pelabuhan. Pelabuhan, maka kita siapkan kawasan industrinya. Saya tuh berpikir kita tuh dekat nih, mudah-mudahan insya Allah saya yakin Pak Markus dan Pak Yus kan insya Allah punya visi yang sama, punya pemikiran yang sama. Dia anak muda yang insya Allah juga visioner. Tapi gambaran seperti ini, sederhananya. Saya tuh memulainya itu memang sama dengan Pak Markus juga bicara selalu pelabuhan-pelabuhan. Saya sepakat dengan beliau. Pelabuhan itu pintu masuknya. Kita tuh jarak dari Bangka Barat ke mana? Ke Sumatera bagian selatan itu cuma 30 lebih kilometer, bahkan sampai ada yang titik 20 kilometer. Dekat banget. Kalau berenang juga sampai rumah sakit cuma. Jadi terlalu dekat gitu. Jadi yang kita harapkan itu masuk ke pelabuhan Tanjung Ular itu bukan hanya dari Bangka, tapi dari Palembang. Jadi kita tuh berharap nanti bisa jadi hub gitu. Hub kontainer dari Palembang dan sebagainya. Mother vessel masuk, nurunin barang import, barang ekspornya kita masukin lagi dari lewat pelabuhan Tanjung Ular. Jadi kita bisa memangkas yang daripada mereka bawa ke Singapura, mendingan mereka berhenti di pelabuhan Tanjung Ular. Itu mimpi besarnya. Bagaimana membuat makanya kita susun RIPK-nya. Rencananya mau 2025 ini perubahan RIPIN di level nasional. Tahun ini sebenarnya mau kita masukin ke RIPIN. Sehingga Bangka Barat menjadi masuk rencana induk pembangunan nasional. Kalau itu bisa kita lakukan, insya Allah ya dana pusat bisa masuk. Sehingga untuk arah pembangunan ke arah pelabuhan dan kawasan industri jauh lebih besar. Itu mimpinya. Ada sebuah pelabuhan besar dengan kawasan industri yang sumber dayanya itu bukan hanya dari Bangka, tapi juga dari Sumatera bagian selatan. Daripada mereka membangun di Sumatera bagian selatan dengan kawasannya rawa-rawa seperti itu, mendingan di Bangka Barat. Kalau itu sudah terjadi, saya melihatnya kan roda ekonominya udah mulai masuk nih di sini, sehingga pertumbuhan penduduk yang dari luar dan sebagainya, investasi bisa masuk dan pertumbuhan ekonomi otomatis bisa naik, dan dari situlah dia pelan-pelan akan mempengaruhi kondisi Bangka Barat ke depannya. Kalau sudah pertumbuhan penduduk naik, ekonominya naik,
Ya tentunya orang udah bicara tentang mall dan sebagainya. Gambarannya situ. Tapi buatkan dulu magnet ekonominya di Bangka Barat. Apa itu? Saya udah pernah sempat datang ke Pak Ahok waktu dia masih jadi Pertamina. Apa yang saya diskusikan? Waktu itu kita sampaikan tentang hub Pertamina. Saya bilang selama ini supply BBM ke Bangka, Belitung, Sumatera bagian selatan termasuk Kalimantan itu dari Tanjung Uban. Saya bilang kenapa sih tidak bikin di Bangka Barat gitu? Bikin di Bangka Barat, insya Allah kedalaman kita bisa kedalamannya bisa 15 sampai 20 meter. Dengan seperti itu Madovisa bisa masuk menurunkan minyak. Jadi minyak mentah yang dari Prabu Muli bisa masuk ke situ. Jadi baliknya bisa bawa minyak mentah. Tidak perlu lagi hari ini kan di laut nih. Kenapa tidak di Bangka Barat gitu? Jadi bisa untuk suplai Bangka, Belitung, Sumatera bagian selatan termasuk Kalimantan. Jauh Itu lebih dekat. transit ya berarti ya. Dibandingkan Tanjung Uban. Tanjung Uban sekarang harus sudah overload. Kata dia Pertamina nggak punya duit. Gitu. Ya maka rencananya kalau cuma kata kalau memang ada yang mau investasi ya kita siap kata dia beli Pertamina. Padahal kalau pasang pipanisasi aja di bawah laut untuk Pertamina itu biayanya banyak benar itu mangkat Pertamina berhematnya. Jadi potensi Bangka Barat sangat luar biasa menurut saya. Tapi pelabuhan Bangka Barat itu, Bang, kalau Abang bilang memang kuncinya adalah membuka pintu gerbangnya dari pelabuhan itu, ya kan? Dari kajian yang sudah dilakukan Abang dan kemudian tim, apakah sangat memungkinkan pelabuhan Mentok atau pelabuhan Bangka Barat itu menjadi pelabuhan berskala nasional bahkan internasional? Oh iya dong. Jadi kan pelabuhan besar ya. Kenapa seperti itu? Kan saya udah bilang kedekatan kita dari Sumatera bagian selatan. Selama ini barang mereka ditaruh di Singapura. Hubnya di Singapura. Habis itu baru pakai kapal-kapal lain untuk ekspor ke tempat lain. Tapi berhentinya itu di Singapura. Bayangkan satu kapal besar mereka, mereka ke Singapura itu mungkin satu bolak-balik bisa 600 juta. Satu itu tanker mereka. Kalau ada 10 tanker ada 6 M. Kalau ke Bangka Barat nggak sampai segitu. Berapa banyak penghematan yang mereka bisa lakukan? Artinya pilihan di Bangka Barat ini sangat menarik buat kawan-kawan yang di Sumatera bagian selatan, termasuk yang selama ini perusahaan-perusahaan batubara yang hubnya ada di tengah laut juga. Banyak lossnya di tengah laut karena kan kondisi air dan sebagainya tidak stabil. Tapi kalau hubnya ada di Bangka Barat jauh lebih irit. Dan yang paling penting lebih safety ya. Iya, makanya kita kemarin mengupayakan beberapa tanah di depan itu yang kita bebaskan. Salah satunya tanah PT Timah. Terus sekian lama kita sudah diskusikan, kita sudah menyiapkan titik PDAM itu ada di Tanjung Ular itu juga. Tujuannya apa? Untuk supply chain selain untuk masyarakat, tapi untuk pelabuhan itu. Ya, kita udah hitung seperti itu dan sudah mempersiapkannya sejauh itu. Tujuannya apa? Memang tujuannya untuk membuat pelabuhan ini jadi pelabuhan besar. Dan memang mimpi saya kemarin, saya tidak kasih ke Pelindo, tapi saya lebih cenderung ke BMD. Maka kita sedang mengupayakan BMD kita itu kan Samudra Jaya, kalau tidak salah ya. Untuk fokusnya itu ke pelabuhan. Karena bisnis yang bisa kita lakukan di sana insya Allah cukup menguntungkan untuk BMD kita. Boleh minum enggak? Boleh. Ya, saya melihat itu salah satu potensi yang bisa kita angkat ya. Terus masyarakat, kalau bicara perkebunan ya banyak hal lah yang bisa kita lakukan untuk masyarakat berkebun. Bangka Barat itu hari ini sebenarnya bicara cabai, kita swasembada cabai. Jadi saking banyaknya cabai, penjualannya sempat bermasalah kemarin. Tapi oleh kawan-kawan dinas pertanian mereka buat suatu pola penjualan pakai bursa.
kemasan dibantu oleh BI kemarin, terus mulai dari kemasan sampai bursanya, sehingga orang beli cabai Bangka Barat itu tidak bisa lagi pakai Tenggolak langsung beli cabai ke Bangka Barat, mereka harus masuk jalur bursa sehingga harganya bisa stabil. Lebih kekinian ya. Ya harusnya seperti itu. Ya, dan itu juga menjaga apa ya, memberi kenyamanan tersendiri juga bagi petaninya juga. Gitu-gitu. Ya artinya harganya bisa dikontrol lah. Tapi selain pelabuhan, kemudian tadi perkebunan, kemudian dari semua sektor itu yang menjadi benar-benar sebuah kebanggaan seorang Bong Mingming, kemudian kebanggaan juga Pak Haji Sukirman, apa dari semua capaian itu yang benar-benar menjadi wah ini sebenarnya kebanggaan gue tuh di sektor ini sebenarnya di. Saya tidak ada merasa saya bangga. Kesuksesan yang paling menjadi kesuksesan. Menurut saya itu biasa-biasa aja ya. Semua orang bisa melakukan itu. Cuma yang kalau saya pribadi, apa yang buat saya bahagia? Kebahagiaan saya adalah di saat saya bisa meringankan beban masyarakat saya, membuat mereka jauh lebih nyaman, terutama di bidang kesehatan. Mereka sewaktu mereka sakit, mereka tidak perlu khawatir lagi karena semua sudah ditanggung daerah. Itu aja yang buat saya bahagia. Dan semua itu sudah terwujud? Alhamdulillah sampai hari ini kalau bicara kesehatan masyarakat bisa terlayani. Soal pelayanan yang masih kurang di RSUD maupun di Puskesmas, ya itu kan bicara leadership dan SDM ya. Insya Allah seiring waktu bisa kita perbaiki. Tapi bicara memberikan pelayanan kesehatan dengan gratis itu tidak mudah karena itu bicara anggaran. Anggaran yang cukup besar di sana. Tapi itu kebahagiaan tersendiri buat saya, mungkin termasuk Pak Haji, yang bisa meringankan beban masyarakat kita. Itu saja yang saya. Ada momen yang kemudian bisa benar-benar memacu atau memotivasi abang untuk? Saya tuh gini, pertama itu dari saya sendiri. Saya pernah waktu masih kuliah, ibu saya sakit itu, parah ya. Saya tidak punya uang, tidak punya apa-apa waktu itu karena masih kuliah. Tapi saya bawa ibu saya, terpaksa saya bawa ibu saya ke rumah sakit dengan modal bismillah gitu. Bawa ke rumah sakit Muhammadiyah yang di Cempaka Putih. Alhamdulillah waktu itu dokternya langsung sigap, langsung ditangani, diperiksa, terus abnormal tanpa ditanya biaya. Belum ditanya biaya. Penting pengobatan dulu, langsung penanganan medis dulu ya. Ya luar biasa itu rumah sakit Muhammadiyah yang saya nggak tahu tempat lain, tapi yang rumah sakit Muhammadiyah di Cempaka Putih, alhamdulillah. Dan setelah itu ya baru saya cari biaya pengobatannya. Terus yang kedua, selama saya menjadi anggota DPRD, banyak saya menangani kasus-kasus masyarakat yang tidak bisa membayar rumah sakit. Bahkan ada seorang ibu-ibu 7 hari tertahan di RSUD Bangka Barat itu, dikarenakan tidak bisa membayar uang melahirkan. Jadi jangankan untuk pulang, untuk lihat anaknya pun waktu itu tidak dikasih katanya. Hanya saya datang. Seringnya kayak gitu, saya datang bawa KTP, kalau enggak SIM waktu itu. Sampai hari ini saya nggak ada SIM, nggak tahu lagi di mana sebagai jaminan. Baru saya intervensi dengan dana APBD provinsi waktu itu. Termasuk terakhir saya masih ada terhutang 100 lebih juta di RSUP waktu itu kan. Waktu awal-awal jadi anggota, jadi wakil bupati. Melihat itu semua, saya melihat kasihan ya masyarakat kalau tidak ada jaminan kesehatan ini. Terus belum ada yang ketusuk bambu dari belakang sampai dekat kena paru-parunya, itu dioperasi dan kita jamin waktu itu. Saya pakai KTP juga, kalau enggak KTP teman saya, bolak-baliklah seperti itu. Terinspirasi dengan itu, ketemu lagi dengan Pak Haji Sukirman. Pak Haji ini kan bahkan dia waktu itu bilang, saya tidak mau maju jadi bupati kalau saya tidak bisa memfasilitasi masyarakat saya berobat gratis. Dan kita punya visi yang sama di situ. Itu dan beberapa ketemu di masyarakat, kami makan itu bisa, kami ini masyarakat kampung, kalau makan kami bisa nyari, tapi yang tidak bisa itu persoalan kesehatan.
Dan itulah semangat kita bagaimana kita ingin memastikan masyarakat Bangka Barat bisa berobat gratis waktu itu. Dan alhamdulillah selama ini kan kalau BPJS bikin hari ini 15 hari baru berlaku. Di Bangka Barat karena dia sudah plus Bikin hari ini juga iya, bisa. bisa berlaku. Alhamdulillah. Itu yang sudah kita upayakan. Itulah yang saya rasa bukan kebanggaan tapi kebahagiaan saya dengan Pak Yusukirman. Dengan program itu kami bisa meringankan beban masyarakat kami. Walaupun ada beberapa program tentang ekonomi yang dulunya dia dibantu, hari ini dia bisa berdiri sendiri dengan program. Kita gabung dengan program-program ketapang yang ada di desa, program dinas sosial. Sudah ada 100 orang yang kita lakukan seperti itu, pembinaan sehingga dia sehari ini sudah survive. Dan memang ada banyak capaian-capaian yang lain yang menurut saya kalau bangga deh, biasa-biasa saja ya, karena saya yakin semua kepala daerah insya Allah bisa melakukan itu kalau punya keinginan yang kuat. Tapi kalau bahagia, ya bahagia saya sewaktu kita bisa meringankan beban masyarakat. Tidak usah jauh-jauh, saya bisa meringankan beban masyarakat, orang mudik bisa ngumpul satu titik, kita kasih hiburan, dia WC-nya ada, mereka bisa istirahat, itu Udah juga senang, udah bikin iya, bahagia ya. Bahkan bisa ikut dorong mobil jam 3 karena waktu pertama kan masih becek tanahnya, ikut dorong mobil. Oh, sempat merasakan Iya. juga ya, membantu untuk itu. Iya. Bang, itu kan capaian. Iya. Saya yakin lah dalam catatannya perubahan itu juga sudah bisa dilihat secara kasat mata. Banyak hal yang sudah mungkin selama 4 tahun di bawah pimpinan Pak Haji Sukirman dan Bang Miming, Bangka Barat berubah sangat signifikan untuk itu. Nah, tentu ada pencapaian, ada juga yang tidak tercapai. Kalau yang tidak tercapai, Bang, yang memang harusnya ini bisa dari kemarin, apa Bang? Yang belum itu ya, salah satunya kan rumah sakit Pratama ya, janji Rumah kita. sakit Pratama. Pratama. Ya, harusnya tahun ini diberesin. Cuma kan karena eskalasi politik, ada PSU, ada ya akhirnya semua terkendala. Tahun kemarin juga terkendala. Tahun ini harusnya itu yang belum tercapai. Kan harusnya kan memang kita 5 tahun nih, tapi ada dikarenakan pilkada bersama, pilkada serentak, makanya dipotong masa jabatannya. Ya kalau bicara capaian, ya saya bilang tadi 3 tahun lebih atau 4 tahun ini, ya masih banyak yang belum kita. Yang belum. Selain rumah sakit yang masih belum kira-kira Bang. Pertama rumah sakit lah ya, artinya pelayanan belum maksimal ya kan. Terus mimpi saya itu orang kalau ke rumah sakit bisa via telepon, bisa dijemput kalau dia memang sudah parah pakai ambulan. Terus mimpi saya KTP kan dulu semua orang bikinnya harus ke Mentok nih, dari Tanjung Liur dan sebagainya itu harus ke Mentok. Hari ini baru sampai di kecamatan, walaupun lebih mendekatkan masyarakat. Tapi mimpi saya itu sebenarnya masyarakat bisa bikin KTP, perpanjangan KTP ya, kalau bikin harus di kecamatan. Alatnya mahal. Perpanjangan bisa di desa. Perpanjang bisa di rumah. Bisa di rumah. Pakai by aplikasi. Kita udah siapin aplikasinya. Itu capaian-capaian. Terus capaian yang berikutnya adalah mimpi saya itu tentang pertama pasar Mentok. Itu mimpi saya salah satu yang saya ingin rubah. Menjadi pasar yang lebih punya nilai. Karena target saya pasar Mentok itu menjadi pasar induk, kemudian dia di bawahnya ada pasar induk itu bisa 2, satu pasar Mentok, satu pasar Pati 3. Supply chain-nya mereka misalnya pasar Mentok ke pasar Pati 3, pasar Mentok ke pasar Simpang Titip, pasar Pati 3 bisa ke Jebus, Pati 3 ke Kelapa, bahkan Tempelang. Tapi yang pasar Mentok ini dia bisa kan desa juga punya pasar-pasar di desa-desa itu. Betul. Mereka bisa supply chain ke arah sana. Jadi ini jadi pasar induknya. Di Pati 3 juga iya. Jadi 2 titik sentra ekonomi saling melengkapi.
beberapa mimpi yang sebenarnya gambaran besar tentang Bangka Barat itu seperti itu. Pelabuhan dengan kawasan industrinya, itu mimpi saya. Membangun dan yang ingin betul-betul saya wujudkan sehingga betul-betul menjadi kepala pintu gerbang ekonomi untuk Bangka Belitung bahkan, tapi khususnya di Bangka Barat. Itu yang menjadi mimpi besar. Dan belum lagi kalau bicara ekonominya, bicara kesehatan ya, pelayanan yang lebih maksimal. Betul, kita berharap ya RSUD, puskesmas, dan bahkan ke tingkat pustu yang kedepannya itu ya pelayanannya betul-betul profesional. Makanya puskesmas kita sekarang ini semuanya tahun ini insya Allah sudah plot semuanya, BLUD semua. Tujuannya apa? Tujuannya untuk meningkatkan pelayanan, untuk memaksimalkan pelayanan. Saya udah bilang sama kepala RSUD, ini pohon duit kalian. Kalau kalian bisa bikin ini besar dan masyarakat bahagia datang ke sini walaupun sakit tapi dilayani dengan baik, tentunya masyarakat tidak punya pilihan lain selain RSUD ini. Karena kalau seperti itu, inilah pohon duit kalian. Karena pendapatannya kan akan meningkat, pendapat baik kepala RSUD sampai ke dokter-dokter dan perawat-perawat. Dan kami kan rencananya memang kita sudah bikin master plan besar baru tentang RSUD, bahkan di idenya direncanakan sekitar hampir 100 lebih miliar yang akan kita bangun RSUD itu, dengan pola yang sudah kita siapkan. Tapi semua hari ini masih sudah tertunda, tapi mudah-mudahan nanti ide ini bisa disampaikan juga bisa dilanjutkan. Iya, oleh Pak Markus dan Pak Isdrahman, bicara tentang rumah sakit itu ke depan, karena itu kan pelayanan dasar ya, insya Allah seperti itu. Terus kalau kayak infrastruktur jalan, kemudian bangunan-bangunan pendidikan yang sudah tua dan sebagainya, itu clear kah di masa-masa kepemimpinan Bu Miming? PR kita tuh banyak, makanya saya bilang PR kita tuh banyak banget. Pas kita masuk itu jalan udah kondisi udah nggak bagus, cuma kita perbaiki pelan-pelan dengan keterbatasan anggaran. Kan by aplikasi sekarang di pusat itu, Bangka Barat itu di atas sudah kalau dulu jalan Tanah Kuning itu dianggap jalan baik, sekarang tidak, aplikasi menganggap itu bukan jalan baik. Tapi hari ini kita sudah masuk di atas 70% jalan baiknya, artinya jalan beraspal dan sebagainya. Artinya kan masih ada PR yang cukup banyak, itu di atas 20 lebih persen yang harus kita selesaikan berkenaan tentang infrastruktur jalan. Kita dana yang tersedot untuk Portprov, untuk bangun sport hall, stadion, itu cukup besar, sehingga banyak ke arah sana. Terus untuk menyelesaikan COVID, untuk menyelesaikan pemilu dan pemilu kada, cukup berapa banyak dana tersedot di sana. Jadi akhirnya kita kan harus itulah namanya politik anggaran kan, bagaimana memilah-milah dan melihat mana yang paling prioritas gitu, seperti itu. Itu yang paling prioritas. Berarti infrastruktur kemarin belum. Bukan prioritas. Kalau bicara sport hall, stadion itu sudah dibangun. Kalau tidak kita lanjutkan, itu total loss. Maka mau tidak mau harus kita beresin. Bicara Portprov, karena sudah diagendakan, karena Bangka Barat sendiri harus, sebelum kita masuk Bangka Barat sendiri minta Portprov ada di Bangka Barat. Maka harus kita lakukan. Ya kan mau itu kan kewajiban lagi, bukan bicara prioritas. Maka harus kita laksanakan. Bicara pemilu kada, kewajiban harus kita lakukan. COVID harus kita beresin. Kita tuh dari 1 T jadi 800 miliar cuma. Waktu 3 tahun, 2 tahun lebih, 3 tahun lah kita masuk itu cuma 800 miliar dana dari 1 T. Sekian banyak tuh pengurangannya. Bayangin aja tuh, sudahlah kondisi COVID, ekonomi tidak baik-baik saja, transfer pusat berkurang sekitar hampir 200 miliar, 200 miliar. Bayangin itu, kita harus membangun dengan proyeksi anggaran yang seperti itu.
Tapi artinya dari semua itu tentu kan plus minusnya pasti ada kan. Pasti. Plus minusnya pasti ada. Nah, dari semuanya ini, Bang Meming kira-kira apa yang kemudian mestinya bisa diteruskan di kepemimpinan yang lain, tapi Bang Meming pengen, Abang pengen, harusnya ini untuk Bangka Barat lebih maju, lebih berkembang. 1, 2, 3 ini mestinya harus diteruskan deh. Saya tuh punya rencana kemarin kan 14.000 lampu jalan. 14.000 lampu jalan. Iya. Itu belum ya berarti semua ya? Belum. Pembangunan menyelesaikan persoalan bangun rumah sakit RSUD kita itu, sehingga masyarakat tidak perlu lagi rujuk ke sana sini untuk beberapa penyakit, tapi cukup selesai di Bangka Barat. Itu bicara pelayanan maksimal. Terus kalau puskesmas oke lah, kita udah dapat tuh, kita insya Allah tahun ini udah beres. Terus ambulan kita dapat bantuan ambulan banyak banget tahun ini kan. Alat pertanian juga banyak gitu. Jadi kalau bisa memang diteruskan itu, kalau bicara tentang pertanian kan rencana revitalisasi dan penambahan sawah baru itu dilanjutkan. Mudah-mudahan bisa swasembada beras ya kan. Terus pelabuhan gitu ya. Itu nanti ada beberapa hal. Terus peruntukan mengubah RT/RW termasuk RT/RW peruntukan untuk lahan pertanian. Sekian tahun kita tidak dapat dana untuk pertanian karena belum siap ini. Makanya tahun ini kemarin baru kita bisa dapat. Terus persoalan tentang kemarin kalau RSUD salah satunya dilanjutkan pembangunannya, infrastrukturnya, lampu jalan ya, karena ini penting, harapan masyarakat itu banyak di lampu jalan itu. Terus kemudian event-event budaya jangan ditinggalkan, sehingga jangan sampai Bangka Barat kehilangan kulturnya. Tapi saya yakin Pak Markus dengan Pak Yus ini kan sama-sama orang yang secara kultur budaya mereka kuat. Pak Yus apalagi. Dan kalau masalah event-event budaya tidak perlu khawatir. Terus kemudian rencana kita itu merubah RT/RW untuk peruntukan kawasan industri. Itu coba kalau bisa dilanjutkan. Terus perbaiki buffer zone-nya sehingga arus mudik dan sebagainya bisa jauh lebih baik. Pelabuhannya terutama, tingkatkan pelabuhannya, dan kalau bisa jangan kasih orang lain. Biar dikelola sendiri oleh, kalau bisa jangan dikasih orang lain, biar dikelola sendiri oleh Pemda Bangka Barat. Tinggal melalui BMD berkolaborasi dengan perusahaan luar atau siapa, sehingga bisa membuat ini menjadi pelabuhan yang internasional, pelabuhan besar yang profesional, seperti itu. Dan yang bicara pariwisata, jangan lupa kita punya banyak potensi wisata yang orang lain tidak punya. Kita punya Jerangkat, kita punya pantai-pantai yang lainnya. Tapi yang bagi saya yang buat saya jatuh cinta di antara seluruh pantai yang di Bangka Barat itu ya Pantai Jerangkat. Jerangkat ya. Itu mutiara tersembunyi ya. Iya, luar biasa. Ya. Tapi saya ngelihat dulu Pak Markus juga sudah melihat itu, dan rencana sudah dianggarkan jalan waktu itu. Cuma karena statusnya kan HL ya, salah satu. Dan terakhir hari ini kan Bangka Barat itu kan selalu gejolak tentang hutan HTI, hutan tanam industri itu. Penolakan di tengah-tengah masyarakat masih sangat besar. Kalau bisa insya Allah Pak Markus dengan Pak Yus tetap meneruskan perjuangan untuk melakukan penolakan terhadap hal-hal yang seperti itu. Kami pasti punya banyak kekurangan, belum maksimal membangun Bangka Barat. Mungkin pemimpin sebelum kami jauh lebih baik daripada kami. Tapi insya Allah itulah yang bisa kami berikan untuk masyarakat kami, masyarakat Bangka Barat, dan khususnya kabupaten kami, Kabupaten Bangka Barat yang paling kami cintai. Terlepas dari semua kekurangan tersebut, kami mohon maaf, dan seandainya ada sesuatu yang lebih, ada sesuatu yang bisa punya nilai manfaat untuk masyarakat,
itu sekali lagi bukan dikarenakan kami hebat dan kami lebih dari orang lain, tidak. Itu semua karena Allah Subhanahu wa taala. Karena beliau Allah masih mengizinkan kami bisa melakukan hal itu, kebaikan itu. Baik. Bang, ada satu yang belum mungkin masih disampaikan. Bangka Barat juga masih terkenal dengan pertambangan. Nah, Bang melihatnya bagaimana sejauh selama kepemimpinan Abang soal pertambangan? Kan sorotan terus nih Bangka Barat soal pertambangan. Saya tuh begini, kalau mau bicara ideal, ya, saya pernah melakukan penambangan yang ideal. Bahkan mungkin salah satu kepala daerah yang punya sertifikat tenaga ahli pertambangan yang dikeluarkan PT Timah itu saya. Kalau kita fokus cara menambang PT Timah, seharusnya Bangka Belitung ini tidak kayak gini rusaknya. Penambangan PT Timah itu dulu itu sangat memperhatikan K3LH-nya. Bagaimana habis nambang di sini jadi kolong, habis itu bin dari sini, yang di sini dibuang ke sini. Ditutup. Dan dilakukanlah namanya sirkulasi tertutup, sehingga limbahnya nggak lari kemana-mana gitu. Air sungai tetap jernih dan sebagainya. Itu yang dilakukan oleh PT Timah pada waktu itu. Sistem penambangan yang kami lakukan dengan sistem sirkulasi tertutup, airnya nggak kemana-mana, limbahnya tetap di situ. Kemudian pasca penambangan kita lakukan humusnya, kan kita ambil dulu tuh, kita tumpuk dulu. Jadi pasca penambangan humusnya tetap masih ditutup di atas seperti itu. Sehingga setelah pasca penambangan harapannya pohon tetap bisa tumbuh. Kalau itu dilakukan, insya Allah itulah namanya salah satu bentuk penambangan yang berkelanjutan. Ya, menambang tetapi tidak terlalu merusak. Resiko kerusakan pasti ada, tetapi meminimalisir kerusakan alam. Tidak seperti yang sekarang. Tapi ya semua sudah terjadi. Oke. Ya. Terus apa yang harus kita? Ya udah. Kalau masyarakat masih bisa makan, lakukanlah apa yang bisa dilakukan hari ini. Selama jangan sampai merugikan orang lain. Itu aja. Pertambangan masih menjadi di mana-mana pegangan untuk Bangka Barat, masyarakat Bangka Barat. Khusus Bangka Barat, iya. Jadi tidak bisa dilepaskan berarti. Belum untuk 1, 2, 3 tahun ini saya yakin belum ada. Tapi hari ini mulai bergeser. Masyarakat sudah mulai berkebun ke arah sawit, cabai dan sebagainya. Perlahan-lahan. Makanya pelabuhan itu penting. Alternatif untuk. Iya, kawasan industri penting. Sehingga artinya apa? Begitu itu terbentuk, masyarakat yang kita memangkas generasi itu. Kalau zaman Rasulullah waktu dilempar terlalu jauh ya mungkin juga mana. Tapi saya berpikir gini, kalau generasi yang ini kita tidak bisa mengalihkan mereka ke pertambangan, minimal generasi yang dari sini ke sini, mereka sudah beralih nanti, lebih beralihnya ke arah industri. Kalau pertanian yang lebih modern, sistemnya tidak berdasarkan luas tanah, tetapi lebih ke atas, bentuk apartemen dan sebagainya. Itu pertanian ke arah ke depan. Ya mungkin ke arah sana. Kalaupun yang ini belum, kita berharap generasi yang ke depannya ini, yang kalaupun mereka melakukan penambangan yang lebih bertanggung jawab. Artinya Pak Haji Sukirman dan Abang Bung Miming sudah memikirkan ini. Untuk menjadi alternatif. Betul. Pertambangan tidak lagi menjadi future, itu pegangan ke di masa depan, tapi ada alternatif lain. Bukan masa yang sekarang, tapi masa yang akan datang. Betul. Soalnya kalau bicara Bangka Belitung, khususnya Bangka Barat, itu dikasih berkah yang saya melihat ini yang sesuatu yang Allah berikan ke Bangka Belitung ini, terutama Bangka lah ya. Kita punya lada terbaik di dunia, kita rasanya ditanam di tanah Bangka, entah kenapa cita rasanya terbaik. Punya durian kita itu terbaik juga se-Indonesia. Dan se-Indonesia itu dari Bangka Belitung terbaik. Tapi se-Bangka Belitung durian terenak itu ada di Bangka Barat. Asalnya dari Bangka Barat. Itu berkah yang kita tidak tahu. Terus kita punya tanah jarang. Saya tuh pernah bawa sampel gitu, sampel mineral ikutan. Waktu itu saya ambil sampel 2 kilo. Saya bawa ke Jakarta.
saya kaji sama-sama teman-teman saya. Luar biasa kandungannya itu. Kalau negara bisa serius memikirkan ini bisa menyelesaikan utang negara. Kita bicara thorium aja. Thorium itu salah satu bahan bakunya monasid. Tapi sampai hari ini Indonesia belum bisa membuat itu menjadi energi. Kita baru bisa bikin tepung, bisa bikin cat untuk anti radar, baru sampai ke sana. Padahal kalau dia jadi energi, 1 ton thorium itu sama dengan 200 ton uranium. Sama dengan 32 juta ton batu bara. Bayangkan itu ada di Bangka Belitung, termasuk di Bangka Barat. Kalau itu bisa kita lakukan supply untuk energi, kita nggak perlu khawatir lagi. Kita bahkan bisa supply untuk Singapura bahkan. Bayangkan ini kalau orang-orang nyebutnya green nuclear. Kenapa seperti itu? Kalau nuklir begitu dia selesai, dia akan membelah diri menjadi atom. Kalau ini enggak, dia sampah itu. Tidak jadi apa-apa. Artinya tingkat bahayanya sangat kecil. Seperti itu. Itu yang belum sebenarnya. Dan potensi itu ada di kita di harusnya. Bangka Belitung, termasuk di Bangka Barat. Itu yang sebenarnya salah satu mimpi besar yang saya pernah sampaikan ke beberapa orang, termasuk anggota Komisi 3 dari PKS pada waktu itu sebagai sekjen PKS. Kenapa sih kita tidak pernah memikirkan ini? Negara yang bisa baru melakukan ini baru Cina, dan beberapa negara yang lain saya belum tahu, tapi Cina salah satunya. Kalau Cina bisa, kita nggak bisa gitu. Kita hanya baru bisa bikin cat. Saya tahunya kenapa? Waktu di DPRD Provinsi Bangka Belitung, saya salah satu anggota yang membuat perda tentang tanah jarang. Di situ kita tahu undang-undang mengatur tanah jarang ini undang-undang yang mengatur untuk tanah jarang ini aja belum ada di Indonesia. Tapi alhamdulillah kita sudah ada perda untuk itu. Padahal potensi itu besar sekali ya. Harusnya seperti itu. Ada di Bangka Belitung. Kita ini tidak bicara hanya timah sebenarnya. Ada namanya monazit, ada ilmenite untuk untuk buat bodi pesawat titanium, titanium untuk buat bodi pesawat. Bahasanya sangat besar itu. Bahannya dari ilmenite. Sekarang banyaknya di Kalimantan barang-barang kita. Padahal itu kalau tidak salah saya di Bangka Selatan paling banyak tuh bahan. Dan di Bangka Barat juga udah banyak. Dan banyak dibuang disendupin keluar. Makanya kita susun perda pengaturan tentang tanah jarang tersebut. Kalau itu bisa dilakukan, jadi smelter ke depan tidak bicara smelter timah lagi, tapi banyak. Bicara titanium tadi salah satunya alatnya bahan bakunya ilmenite tadi. Oke, Bang, itu potensi dan semuanya. Di penghujung, kira-kira Bang, apa yang pengen Abang sampaikan, terutama kepada masyarakat Bangka Barat, ya kan, selama perjalanan Abang dan Pak Haji Sukirman 4 tahun kurang lebih menjadi kepala daerah, membawa banyak perubahan, tentu tidak sempurna, pasti ada kekurangan. Apa yang pengen disampaikan, apa yang pengen diteruskan dengan pemimpin yang baru, monggo Bang, silakan Bang. Iya, terima kasih. Jadi pertama-tama khusus untuk masyarakat Bangka Barat, masyarakat Kabupaten Bangka Barat yang saya cintai dan saya dan Pak Haji Sukirman cintai. Saya dan Pak Haji Sukirman mengucapkan permohonan maaf sebesar-besarnya. Kalau selama 4 tahun ini masa kepemimpinan kami pastinya belum maksimal. Masih banyak masyarakat yang tidak terfasilitasi dengan baik oleh kami berdua. Kami mohon maaf. Dan mungkin selama 4 tahun ini bisa jadi kami adalah pemimpin yang paling buruk yang sepanjang sejarah Kabupaten Bangka Barat. Untuk itu juga kami mohon maaf. Dan seandainya ada sesuatu yang baik dari apa-apa yang kami lakukan, sekali lagi itu bukan dikarenakan kehebatan kami berdua, tapi itu pertama bekerja tim, kawan-kawan PNS, kawan-kawan honorer dan guru-guru, semua yang ada di Kabupaten Bangka Barat. Saya juga mengucapkan terima kasih buat kawan-kawan PNS
dan honorer yang ada di Kabupaten Bangka Barat, baik itu di dunia pendidikan, kesehatan, dan PD-PD yang lainnya yang sudah 4 tahun lebih ini mendampingi, hampir 4 tahun ini mendampingi saya dan Pak Haji Sukirman melakukan yang terbaik untuk Kabupaten Bangka Barat. Anda adalah orang-orang hebat, Anda adalah pejuang-pejuang yang hebat, yang luar biasa, dan saya merasa kalian adalah orang-orang terbaik yang saya pernah temui, yang bersama dengan saya dan Pak Haji Sukirman berjuang untuk masyarakat Bangka Barat. Walaupun apa yang sudah kita lakukan tentunya pasti ada kekurangan. Untuk itu, atas nama Pak Haji Sukirman dan seluruh pemerintahan Kabupaten Bangka Barat, kami mohon maaf atas semua kekurangan yang pernah kami lakukan, yang belum kami lakukan. Dan melalui media ini, sekali lagi saya mewakili Pak Haji Sukirman mohon pamit kepada masyarakat Bangka Barat, masyarakat dan Kabupaten Bangka Barat yang saya cintai dan kami cintai semua. Semoga Allah memberikan kemudahan untuk Kabupaten Bangka Barat dan masyarakat Bangka Barat, dan untuk Pak Markus dan Pak Rahman, selamat atas terpilihnya mereka berdua, dan saya yakin insya Allah Bangka Barat bisa jauh lebih baik lagi di bawah kepemimpinan mereka berdua. Selamat bekerja nantinya ke depannya, dan saya dan Pak Haji Sukirman menitipkan Kabupaten Bangka Barat kepada Pak Markus dan Pak Rahman sebagai salah satu putra Kabupaten Bangka Barat. Insya Allah saya pribadi siap untuk berkolaborasi, memberikan sumbangsi apapun itu, selama itu untuk kebaikan masyarakat Bangka Barat dan Kabupaten Bangka Barat. Mungkin itu yang ingin saya sampaikan. Baik, terima kasih Pak Wing Wing, sukses selalu. Dan pemirsa, ya itu dia apa yang sudah dilakukan oleh Pak Haji Sukirman, Bupati Bangka Barat, dengan Pak Wing Wing. Tentunya banyak lebih, banyak juga kurangnya. Mereka manusia biasa, tapi semuanya mereka lakukan untuk kesejahteraan Bangka Barat. Saya Edi, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.